Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan di rumah sekalian. Terima kasih udah mampir, udah balik lagi ke channel ini. Ya, seperti biasa, hari ini kita mau ngobrol horor ya. Di sini ada Bro Ayung, yang biasa lah, dia mau store cerita ke kawan-kawan semuanya gitu. Dan hari ini kebetulan emang gue belum tahu dia mau cerita apaan. Ya langsung aja sih, lo hari ini ada cerita apaan gitu. Iya. Gue belum sempat nanya-nanya tadi ya. Iya, langsung ya. Tadi kebenaran di luar hari hujan, terus aku baru datang, kita langsung masuk ngetek. Ya moga-moga lancar. Oke. Santai ya bro, lu sambil ngerokok, ambil apa? Ini udah mau mulai nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali buat teman-teman, selalu kayak kemarin. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia melihat kita, mantengin kita di Riam Biru. Ya. Semoga kalian selalu bahagia kapanpun, saat dimanapun kalian berada. Oke, ini adalah kisah dari temanku. Nah, itu dia sebut saja namanya Alex. Dia adalah salah satu mahasiswa di sebuah fakultas. Ini universitas terkemuka di Jawa Tengah gitu. Dan hari itu adalah hari kedua di mana dia mendapat tugas KKN di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian, desa yang benar-benar asri dan masih banyak sekali yang namanya kebun dan sawah justru sedikit gitu, masih banyak kebun, malah dari luar bukan nampak lebih ke kebun tapi lebih ke belantara kayak gitu. Ini sorry ya kawan-kawan kalau misalnya ada suara noise atau apa karena di luar sekarang lagi hujan ya. Iya. Barusan hujan, alhamdulillah gitu ya. Semoga keberkahan dilimpahkan ke kita semua, siapapun itu, apapun itu gitu. Udah, lanjut bro. Sorry, ini kampungnya di tempat lu atau bukan? Bukan ya, oke. Bukan, gitu. Iya, jadi next, dia sangat senang sekali karena dia notabene-nya memang dia anak kota yang jauh sekali dengan nuansa pedesaan seperti itu. Jadi buat Alex, sepinya, sunyinya desa, terus nuansa yang seperti itu buat dia sangat bahagia dan dia sering mengangankan ketika nanti di masa mendatang dia bisa hidup, bisa bersatu dengan nuansa seperti itu sampai akhir gitu kan. Makanya untuk dapat tugas di daerah seperti itu dia senang banget gitu. Ya malam itu dia teringat pas hari kedua. Kalau malam pertama kan biasa ya langsung ke tempat ini di desa itu terus disambut sama kepala desa dan lain-lain. Terus malam kedua dia pulang karena memang jatuhnya malam hari gitu kan. Akhirnya dia dapat penginapan, nginapnya itu di rumah kepala desa gitu. Dan dari tempatnya kelurahan itu, balai desa itu ke tempatnya Pak Lurah itu kan lumayan jauh. Kalau buat dia seneng banget kan, ngikutin jalan kecil, berkelok, batu-batu begitu banyak kebun. Tapi buat yang lain yang nggak suka yang kayak gitu kan serem gitu kan. Nah dia Pak Lurah bilang begini sama anak-anak. Ya mas, adik-adik semuanya, kalau misalnya kalian butuh apa-apa gitu, mau ke warung kebutuhan apa tuh mendingan siang gitu. Kalau di sini kalau udah jam 7, perih banget ya. Kalau di sini jam 7 malam itu udah nggak ada warung buka. Jam 6, jam 7 pokoknya malam itu nggak ada warung buka. Jadi misalnya ada kebutuhan apa, mendingan kalian siang hari. Nyatanya benar dari pengamatan Alex sendiri. Beberapa yang siang itu dia lewat itu ada warung buka itu memang nggak ada sama sekali gitu. Dan tapi mereka cukup senang karena memang dapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Bapak kepala desanya juga enak dan mereka dapat penginapan di rumahnya Pak Kepala Desa gitu. Sebenarnya sih harapan mereka yang cowok-cowok pengennya nyampur jadi satu gitu. Nah, tapi memang dipisahkan. Yang cowok di rumahnya Pak Lurah yang baru gitu, sementara yang satunya di rumah lugu, rumah tua gitu. Oh, tapi masih punya Pak Lurah gitu ya? Masih punya Pak Lurah itu dibatasin kayak pelataran yang lapang gitu, cuman rumput sama pohon satu, pohon kersem kalau di sini gitu. Nah, hari ini sih malam pertama itu biasa aja, seneng dia gitu kan. Maksudnya di situ nuansanya rumah yang lama, masih ada tiang-tiang joglo begitu, masih ada jendela-jendela yang besar kayak gitu. Dan pas hari ketiga, karena memang besok ada acara di briefing gitu ya, besok memang ada acara untuk ketemu sama petani di sawah gitu, untuk banyak nguras energi, makanya
nggak sampai malam, suruh anak-anak suruh pada istirahat kayak gitu kan. Nah, Alek emang nyatanya dari siang ada udah capek gitu, tapi malam itu dia kok nggak ada ngantuk sama sekali gitu loh. Nah, dari itu kan satu kamar, itu kamar ada 3, jadi semua yang cowok 9, itu 3 orang kayak gitu. Itu yang lain udah pada tidur, aneh buat Alek, kenapa aku nggak bisa tidur gitu loh. Sementara ini udah mainan HP nyampe capek, kesini kesana nggak bisa tidur juga. Akhirnya dia mutusin, dengan aku keluar kamar lah kayak gitu. Akhirnya dia bikin kopi, dia duduk di ruang depan kayak gitu loh. Di teras atau di ruang tamunya? Di ruang tamu. Itu ruang tamu memang karena memang mereka semua udah masuk digelapin, cuman ada cahaya itu dari cahaya akuarium. Di paling pojok setelah sofa kayu begitu ada akuarium, nggak terlalu besar, tapi sinaran lampunya itu cukup memendar itu sampai ke tempat Alek duduk kayak gitu. Nah, di sini Alek mulai merasa aku tuh tadi baik-baik aja gitu. Walaupun aku nggak ngantuk, biasanya harusnya aku udah ngantuk ini baik-baik aja, tapi kok tiba-tiba aku merasa kayak rasa takut yang begitu aja hadir gitu loh. Terus diamatin pakai telinganya dia. Tadi itu ada suara jangkrik berisik, ada unggas gitu kan. Dia peliharanya Pak Lurah di belakang gitu, ada suara bahkan lenguhan sapi, dia punya sapi juga, ini bener-bener diem sepi gitu kan. Terus kok tiba-tiba aku takut banget, sementara dia duduk begini, ini akuarium pojok nih ya. Itu ke depan itu nggak ada cahaya sama sekali, tapi dia bisa menangkap kayak semacam siluet itu, kayak kalau orang rumah-rumah dulu itu kan nggak pakai kaca, pakainya jendela gitu, jendela jati yang gede. Itu rasanya mata itu harus ditarik menuju ke jendela itu. Itu jendelanya berarti lokasinya di samping ya? Enggak, di depan pas di begitu. depan. Kan ada yang di samping-samping, ada yang di depan, nggak pakai kaca, pakai jendela gede. Kalau pagi dibuka itu kan lebar banget. Yang ada itu teralis-teralisnya ada teralis-teralis gitu ya. kayunya itu. Itu dia matanya gitu dituntun harus ngelihat itu gitu. Sementara dia karena mulai rasa takutnya mulai terus nambah. Ada apa aku ngeliatin ke situ? Sementara kalau ngeliat ke situ gambarnya cuman hitam, cuman ada kayak bingkai begitu. Akhirnya dia kan pakai HP zaman itu, pakai HP jadul kan, tapi ada senternya. Ada senternya ya. Akhirnya dia diberani-beraniin di mode center gitu, pelan-pelan dia dicorotin begini. Kenapa aku harus ngeliatin ke situ? Aku pengen nengok ke sana, nggak mau, harusnya mata ke situ. Dia diamatin begitu, itu rasa takut tambah gede, lama-lama si jendela itu kan kayu keras, itu kayak karet. Jendela kayak karet, jadi dari arah luar kayak ada yang keluar. Kalau aku contohin itu di kaos iya, kayak gitu. gini, kayak gitu tuh, tahu-tahu kok jendela kayak bergerak gitu, kok lentur, tahu-tahu itu kayak gitu, kayak ada yang menyuruh masuk ke dalam. Itu bentuk muka. Muka mengerikan, nggak jelas, kayu tapi lentur itu nongol kayak gitu, tapi nggak keluar gitu. Otomatis kan Alek kagetnya nggak kayak apa ya kan, rasa kaget, dia nyampe ke banting ininya, HP-nya itu nyampe kelontar, dia mau naik begitu dia teriak tapi nggak bisa keluar ini suaranya. Wah, dia jadi pegangan begini, ini apa ini, perasaan aku aja gimana. Tapi dia mulai kembali lagi ke pikiran normalnya dia. HP-nya dicari, masih ada riam cahaya dari sini kan, bukan riam bias ya, riam kan situ. Akhirnya dia ambil, bahasa lu tuh pendar gitu. Pendar gitu. Itu udah belasan kali muncul kayaknya. Makanya gue hafal. Oke. Nah itu terus. Diambil tuh HP-nya, ternyata kan masih hidup, terus masih di mode nyala lampunya. Senternya masih nyala ya. Dia buat ngeyakinin dirinya dia, apa yang aku lihat ini sebenarnya mimpi, nyata atau enggak. Ini dia, tapi rasa takut itu masih tambah gede gitu. Dia coba pelan-pelan dari arah bawah, di center lagi begitu, cet, pelan-pelan. Mulai nyebut-nyebut kan dia kan. Terus nyampe pas posisi jendela biasa, utuh. Nyampe dia bangun diraba-raba begini, jendela gitu kan, ini perasaan aku atau gimana. Akhirnya dia coba buat nenangin diri. Dari tadi posisinya duduk di sini itu dekat akuarium. Akuarium itu lebih rendah dari tempatnya duduk. Berarti akuarium segini nih di bawah. Dia di sini. Akhirnya dia mulai beringsut geser ke sini gitu, supaya nggak lempeng sama jendela gitu. Nah, tapi
dia berpikir normal, bayangin yang macam-macam, kebenaran yang cewek juga ada ceweknya dia kan. Kalau misalnya aku ke sana ketemuan nih enak nih, nggak bisa tidur gitu kan. Cuman dia semakin dia menghibur diri supaya nggak takut, itu rasa takut semakin gede gitu. Tapi lagi-lagi dia ngamatin di sekeliling, sama sekali nggak ada suara, cuma ada suara-suara dengungan dari aeratornya akuarium gitu, terus percikan air yang tumpah itu kayak gitu. Tapi semakin dia hening, itu semakin ke bawah semakin takut. Terus ada suara-suara deduk kayak gitu. Pocong ya? Hah? Pocong ya? Bukan. Tar dulu, ya kan? Itu ada suara geduk tuh dari arah sebelah kanan, gitu. Nah, Alek kan Sebelah kanan berarti arah akuarium, arah sebelah situlah pokoknya bloknya situ. Karena dia semakin takut, dia nggak berani nengok kan, dia nggak berani. Apalagi ini gitu kan? Jangan-jangan yang kayak tadi, udah pikirannya kemana-mana. Tapi karena terus dia mulai apa sih, gitu kan? Mulai ada suara, diem. Bunyi lagi, geduk, apa gitu, kayaknya arahnya dari akuarium. Akhirnya dia mulai ditaruh HP-nya, dia bangun, itu ke akuarium. Karena itu lebih rendah, kan ada tutupnya begitu. Dia nengok begini kan, pelan-pelan. Apa itu? Contohnya begitu ya. Itu bener-bener kata dia belum pernah ngalamin yang panorama yang kayak gitu. Itu yang di dalam, yang dia pikir itu kayak ikan nyeruduk-nyeruduk kaca gitu, kaca akuarium, itu ternyata yang di dalamnya itu kepala, Bi. Itu kepala kayak mau keluar gitu, kepala potong segini dengan belum berdarah, matanya itu keluar begitu, itu ke arah Alek. Duk kayak gitu. Alek kan langsung loncat, dia teriak lagi kayak tadi, lebih kenceng tapi nggak ada suara. Bener-bener nggak ada suara, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia akhirnya tanpa sadar, itu akuarium kan gak terlalu gede, itu keseret ya itunya, meja kecilnya keseret, dia jatuh. Keseret gara-gara si Alek apa gara-gara itunya dorong-dorong? Gara-gara si Alek. Jadi tangannya kan begini, otomatis ketarik begitu, ada kayak taplak begitu kan, ketarik, akuarium itu tumpah, itu dia kerasa ngenai badannya, ini jadi dia pakai kaos, pakai jeans, dia itu basah dan ngerasa yang jatuh di kaki itu ikan gitu loh. Tapi karena dia emang spontan, benar-benar takut itu, dia nggak tentu arah, ada meja dan lain-lain, itu jatuh kayak dia ngerasa kayak ada kebentur gitu loh. Dia nggak inget apa-apa lagi. Gitu. Pingsan gitu. Iya. Itu next paginya dia menemukan dirinya tahu-tahu lagi dikerubutin banyak orang di kamar gitu. Jadi udah dipindahin gitu. Udah dipindahin paginya sekitar jam 8-an menurut dia gitu. Jadi ada Pak Kades. Terus ada seorang tua, satu laki-laki yang dia kenal, kayaknya si Pak Kebon gitu kan. Terus si Jelita, ceweknya dia, sama temennya 2 orang gitu. Nah pas dia bangun, alhamdulillah nak Ale udah bangun, kata Pak Kades gitu kan. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa, coba cerita gitu kan. Nah terus Alek ngomongnya, enggak Pak, gagap kan dia, semalam gini-gini. Oh hijau, langsung ini motong pembicaraan kayak situ kadang-kadang kan. Langsung gini ngomong, oh iya semalam kamu itu sebenarnya kenapa masa yang lain tidurnya di kamar, situ malah tidur di luar di bawah pohon, katanya begitu. Alek kan jadi, kok aku tidur di bawah pohon, masa orang aku jatuh, kayaknya aku pingsan tuh di dalam, di bawah pohon kayak gitu kan. Enggak, gini aja nak Alek, kamu nanti ini airnya diminum, nanti sarapan ada, kamu sarapan dulu gitu. Bapak tinggal dulu ya, gitu sama orang tua tadi yang Pak Kebun itu keluar. Terus dia coba cari pembenaran itu. Pak Kepala Desa ngomong kayak gitu kan. Dia coba nengok ke arah teman-temannya yang cowok gitu. Iya apa enggak, tapi semua mengangguk benar gitu kalau dia emang tidur di luar. Akhirnya dia nanyain ke Jelita, iya mas, kamu kan tidur di luar, kenapa kayak gitu sih, ada masalah apa gitu, kata ceweknya kan. Dia cuma menggeleng, tapi padahal dia ngobrol sama ceweknya, tapi di dalam hati kok bisa kayak gitu. Akhirnya sampai titik dimana ceweknya juga keluar karena hari itu ada outdoor kan. Dia mulai, ketika sepi orang, dia mulai bangun mau buktiin akuarium itu harus pecah gitu kan. Akhirnya dengan masih lemes itu dia keluar ke ruang depan, pelan-pelan kan dia nengoknya ke arah akuarium sebelah kanan, utuh akuariumnya.
jadi nggak pecah sama sekali gitu kan. Akhirnya aku mimpi, tapi kalau aku mimpi itu nyata sekali dan aku belum pernah ngalamin hal seperti ini gitu kan. Terus aku kok tidur di luar, aku nggak keluar gitu. Pokoknya dia nyari pembenaran, nyari alasannya apa ini semua. Akhirnya daripada pusing aku keluar rumah gitu. Dia buka pintu, nengok ke arah rumahnya Pak Kades yang baru itu sepi, bahkan keluarganya aja nggak ada. Dia sepi pada keluar gitu. Pas dia ganti arah ke pojok itu pelataran itu ada Pak Sardi. Itu sepertinya dia udah nungguin Alek gitu loh, sambil megang selang gitu kan. Terus akhirnya dia nyamperin Pak Sardi kan. Pak Sardi yang itu dong kemarin ke Kalimantan. Iya, nama samaran. Oh gitu. iya. Iya kan? Terus Masa nama beneran gitu kan. Terus ngomong, "Nak, sini nak," gitu kan. "Udah bangun, gimana keadaannya? Udah baikan Pak. Ini nak, udah duduk aja sini Popo." Ini pohonnya tempat dia pingsan itu taunya gitu. Maksudnya tidur di situ. yang Kan ada bangsal itu tadi. Iya, ada bangsal panjang begitu kan, kayak bangku kayu gitu. Agak takut tapi duduk di situ. Ditenangin, dipegang tangannya sama Pak Sardi. "Gak usah bingung kalau di sini. Jadi kamu ngalamin kayak apa, insya Allah Bapak udah tahu gitu. Meskipun nggak tahu kejadiannya kayak apa gitu, detailnya kayak apa, tapi udah sering di sini. Itulah kenapa alasannya sekeluarga Pak Kades sama istrinya nggak mau nempatin rumah itu kayak gitu. Tadi aja ke situ ya karena kamu pingsan terus banyak orang. Sebenarnya dia takut nggak bakal berani nempatin rumah itu, apalagi masuk, apalagi nempatin gitu. Karena sebenarnya ada apa toh Pak? Jenengan kan di sini udah lama. Sini ya saya kisahin. Kemarin dulu itu hampir 2 bulanan lah. Pak Lurah itu ada acara sama temennya yang dari Jakarta. Jadi dia mau jual tanah di pojok desa gitu. Tapi karena masalah teknis yang harus diselesaikan itu harus nunggu 2 hari. Nah daripada balik lagi ke Jakarta, akhirnya nawarin diri Pak Lurah, Pak Kades itu untuk tinggal di situ. Nah itu tinggal di sini aja, maksudnya di rumah yang bagus kan, kamar kosong ada, kamar tamu ada, tapi mereka lagi-lagi kalau orang kota ngeliat rumah kayak itu kan seneng. Katanya, "Enggak, aku di rumah itu aja lebih seneng, lebih asri, terus bangunannya kuno." Pak Lurah sih mau jelasin, tapi udah dipotong duluan. Paling mau ngomong yang serem-serem kan, kita nggak percaya yang kayak gitu. Nah itu di malam dia nginep, ya, Pak Sardi bilang itu setengah malam mereka tahu-tahu kabur, nggak ngomong, pakai mobil langsung keluar gitu. Bahkan pagarnya waktu itu kan belum teralis, masih pakai bambu gitu, tabrak begitu aja. Jadi Alek, emang ada apa Pak gitu? Jadi waktu itu nak, itu orang sebenarnya laki-lakinya kan gemuk, bos mungkin gitu ya, gemuk. Terus dia bangun malam kayak pengen pipis, pengen kencing lah kayak gitu. Terus dia megang-megang ke istrinya tuh nggak ada gitu, kosong. "Ini istri aku di mana?" gitu kan. Nah, takutnya dia ditinggal, takut. Pikirannya dia paling lagi ambil minum di tempat makan atau di dapur gitu. Kan akhirnya dia udah pengen pipis banget kan, pengen ke kamar mandi. Akhirnya dia jalan ke kamar mandi. Dan semua waktu itu juga digelapin kan. Cuman ada cahaya-cahaya nggak inilah, orang lampunya juga lampu masih gantung begitu. Sampailah di kamar mandi, baru dia mau buka pintu, tuh terdengar dari dalam kayak suara srek, srek kayak gitu. Suara apa ini ya? Terus ntar ada suara air kayak diguyur gitu, ceruk gitu, srek, persis kayak orang nyuci gitu kan. Akhirnya dia nanya ke yang di dalam gitu, bu, gitu kan, nggak ada jawaban, cuman ada kayak gitu doang, kan berarti orang kan. Terus akhirnya dia, "Masa istri saya nggak mungkin nyuci, orang ini cuman berapa hari kita juga nggak bawa ganti kan." Tapi bisa jadi sih pikirannya normal gitu kan. Akhirnya diberaniin dibuka pintunya itu. Pelan dia juga sempat masuk selangkah gitu kan. Itu yang di dalam. Jadi kolam itu kalau kita duduk depan begini, itu kolamnya sebelah sini, lebar kolam dulu. Di sini yang kosong, sana tembok. Jadi dia ada seorang perempuan, sosok perempuan itu lagi menghadap tembok. Itu kayak lagi nyuci beneran. Tapi belakangin gitu. Belakangin, dia pakai ya bangku kecil begitu kan, di bawah begitu. Terus buihnya juga sampai kakinya orang itu kan.
terus tamunya Pak Lurah itu. Tapi dari belakang dia ngeliat emang dari bajunya, dari pos tutup itu istrinya. Pakai baju tidur yang dia tidur bareng tadi gitu kan. Tapi yang aneh apa ya, rambutnya digerai kan emang panjang, ada agak keriting itu digerai begitu. Dia nanya kan, Bu, ngapain sih Bu? Kamu lagi nyuci gitu kan? Dia cuma nunduk-nunduk begini doang. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara, tapi dia mulai merinding, mulai takut. Aku bukan penakut, nggak ada setan kata dia. Itu cuma di film nggak ada setan. Tapi ini aku takut, kok aku bisa begini? Enggak, ini istri aku. Tapi di logikanya dia, mana ada orang kita nggak bawa baju nyuci apaan gitu kan? Akhirnya dia mendekat, tangannya itu nyentuh sini, pundaknya yang memang ada rambut gerai gitu kan. Dipegang begitu pelan, Bu. Itu dari tangan katanya dulu dingin banget ya gitu. Itu tambah takut. Si ini perempuan itu nengok begini kan. Itu mukanya bukan muka istrinya. Tahu mukanya bukan muka istrinya, matanya biru, agak biru gitu, lebam-lebam. Di sini banyak luka, banyak darah kayak gitu. Bahkan di mulutnya itu cacar darah, di bajunya darah semua. Nah yang dicuci itu bukan lagi nyuci begitu, jadi kayak baju yang tumpukan kena darah lagi dibersihin gitu. Nah dia ngeliat ke bawah, buih itu bukan buih, darah semua. Itu langsung lari sebisanya dia nggak nyatain kalau dia itu percaya sama setan gitu, tapi dia langsung lari sebisanya saking takutnya itu ke kamar, nggak inget istrinya mau ada mau enggak. Dia ngambil tas, mungkin duit ya yang buat itu kan, buat beli tanah, terus nyari kunci nggak ada, langsung dia lari keluar menuju mobilnya dia gitu. Tahu-taunya pintu udah kebuka, pintu yang sebelah kiri udah kebuka. Itu di depan setir, istrinya udah di depan setir begini, pucat kayak gitu. Udah, Bu, nah kamu lagi ngapain di situ, Bu? Diem aja istrinya, karena rambutnya digelung begitu, pakai kerudung kayak orang dulu gitu kan. Bu, kamu lagi ngapain di situ? Diem aja, tapi dilihatin mukanya pucat banget kayak gitu. Akhirnya wah ini bener-bener nggak beres, bener kata Pak Lurah ini. Akhirnya dipindahin ibunya ke samping, dia langsung tancap gas kayak gitu. Nah dia langsung tancap gas, itu nabrak pagar yang dari bambu. Kalau sekarang kan udah teralis besi holo begitu kan. Dan nabrak ke situ tuh ngubunginya setelah siang jam 2 ngubungin Pak Lurah. Memang akhirnya deal-dealan itu berhasil gitu. Cuman dia baru ngomong kalau aku dari dulu nggak pernah percaya, tapi ini bener-bener nyata kayak gitu. Aku ngeliat setan beneran kayak gitu. Dan semenjak saat itu pun apapun yang terjadi di rumah itu dirahasiakan sama Pak Lurah, sama itu Pak Sardi, dan warga juga semua tahu. Dan hari-hari berikutnya tadinya Alek yang digangguin, teman-temannya juga. Itu setelah itu 2 hari berturut-turut. Akhirnya karena tembus sampai ke Pak Lurah, sampai Pak Kades, akhirnya mereka memutuskan apa? Nginepnya di rumahnya Pak Sardi. Kayak gitu. Nah, Pak Sardi rumahnya itu sampingnya rumah yang baru. Oh, rumah yang baru. Akhirnya kan lebih dekat cewek-cewek. Itu mereka lebih bahagia loh, nggak mikirin itu. Tapi kan karena dekat sama ini. Gitu. Nah, keterangannya mereka pernah ketemu. Akhirnya karena memang nggak mau sampai berlarut-larut, terus ini sampai keluar gitu kan, masalah kayak gitu, ketemu sama Pak Lurah sama istrinya, terus sama Pak Sardi juga, itu diungkapin bahwa dulu itu memang ada kejadian yang mengerikan di situ. Tapi itu juga katanya dulu banget gitu loh. Itu dari bapaknya lagi lah, bapaknya Pak Lurah itu pernah dirampok. Di rumah itu zaman-zaman mungkin masih pendekar atau apalah kayak gitu. Jadi semuanya dibantai, terus bapaknya Pak Lurah itu dipotongin ya melawan. Jadi itu keluarganya ya kayak gitu. Iya, dibantai, dipotong, itu kepalanya dimasukin ke akuarium. Yang belum ada akuarium. Kira udah ada iya, gitu kan. Dulu ke kayak kolam kecil begitu. Nah, temannya yang setelah Alek itu melihat kepalanya itu di kolam. Itu kolam di mana lokasinya, depan rumah atau? Apanya kolam? Kolamnya depan rumah. Kolam mandi. Oh, kamar mandi. Kamar mandi. Jadi dia mau mandi gitu, tapi kan ada suara kecik. Tapi kirain keran bocor atau apa gitu. Kirain dia misalnya kencing, dia kan alim banget kencing harus duduk begitu kan, sambil begini kan, tuk bunyi gitu.
tahu-tahu nyedukin kepala itu tuh, kepala nendang gitu ya. nendang kepala. Itu kan akhirnya mereka bener-bener nggak mau di situ kayak gitu. Itu ternyata dulunya ada pembantaian, tapi belum dibersihin kali ya, masih ada apa ya, residual energi atau apa kayak gitu. Ya ulah jin itulah. Iya, itu urusan mereka jin. lah ya. Kayak gitu. Ya itu aja sih ceritanya. Pernah ada ngalamin kayak gitu nggak? Ada beberapa sih cerita yang kemarin sebenarnya yang judulnya Rukun, Rumah Dukun gitu. Itu ada kejadian-kejadian kayak gitu, kayak misalnya ke kamar mandi tapi ternyata kok dikiranya kayak apa sawangnya laba-laba tuh. Oh gitu. Di sini ternyata itu rambut, ternyata rambut. Dan dia keluar kamar mandi belum pakai celana. Langsung keringkel di kasur gitu kan. Serius? Iya, teman-temannya bete lah, es krimnya berceceran begitu ya. Makanya iya tapi emang kayak gitu sih, emang sebenarnya banyak sesuatu ya terutama di rumah tua gitu. Iya. Ya kalau kita tahu silsilahnya mungkin akan lebih gampang gitu ya, lebih enak ya. Tapi kan kadang kita nempatin rumah tua atau bangunan tua yang kita tuh nggak tahu sama sekali gitu. Benar. Siapa yang nempatin dulu, pernah ada kejadian apa kayak gitu kan. Itu nah biasanya sih kayak gitu impactnya, negatifnya tuh kayak gitu. Ini sekarang udah jam 11.15 nih, kereta lewat. Oke. Iya pas. Iya kayak gitu. Jalur Semarang ya. Masuk akal sih kayak gitu, dan sebenarnya memang banyak cerita-cerita dari kawan-kawan yang KKN dulu gitu. Yaitu tadi mereka masuk sebuah kampung pedesaan gitu ya, dan memang nggak semuanya, nggak kebanyakan, tapi ada beberapa dari mereka itu kayak gitu tempat tinggalnya ditempatinnya di tempat-tempat kayak gitu. Iya, yang orang-orang nggak mau nempatin. Yang notabene ya maksudnya bangunan yang udah lama nggak dipakai gitu kan. Bener. Udah taruh aja di situ. Mungkin yang pikir tuan rumahnya udah sekalian buat ngusir gitu. Iya, kalau nggak buat tumbal sekalian. Malah tapi mereka yang banyakan terusir gitu. Jadinya kayak gitu. Ya sebenarnya sih kalau menurutku bukan juga karena mungkin benar semakin tua manusia atau bangunan yang pengalamannya semakin banyak. Tapi kadang bangunan baru kalau memang tempat itu dulunya Tempatnya, pernah ini ya sama juga sih. tanahnya atau mungkin kan bisa juga kayak kayu-kayunya itu kan bisa. Tapi memang Ngikut sih kalau gitu. di Indonesia umumnya ya kalau kita nggak salah walaupun ketemu kayak gitu juga bakalan nggak apa-apa gitu kan. Iya. Beda sama setan Jepang. Restoran Jepang ya biasanya. Nggak salah tetap nggak aja. salah dihajar, Iya. serem. Kalau di sini mah pura-pura pingsan aja nggak dikejar gitu kan. Di sini baik sih kalau udah pingsan udah selesai Iya, gitu selesai. ya. Kayak kayak gitu. Baik-baik di sini. Lucu-lucu jatuhnya gitu. Aja. Ya itulah salah satu cerita dari Bro Ayung tentang pengalaman Alex ya. Itu di desa mana sih Bro? Masih di Jawa Tengah? Oh Jawa Tengah ya tadi Jawa ya, Tengah. disebutnya. Masih di Jawa Tengah gitu. Ya itulah salah satu pengalaman tentang KKN ya. KKN. Apa Salah sih satu panjangannya? Iya. Ya kuli-kuli nyata gitu, kuli-kuli nyata. Tapi lagi dulu KKN nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa kan ya? Enggak, aman. Dulu KKN aman aja sih. Karena nggak datang juga gua. Oh nggak datang. Iya. Males. Nah, ya udahlah intinya kayak gitu ceritanya. Oke. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin, udah mau mantengin. Biasa ada Biru dan Bro Ayung di sini. Kita mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak enak di hati dan di pikiran kawan-kawan, semuanya mohon dimaafkan. Ya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ini kita ngeteknya malam ya, jadi makanya sambil ngopi sambil ngerokok gitu. Seperti biasa. Nah, gue nggak tahu nih ini saat video tayang ini udah Lebaran atau belum. Ini kita ngeteknya masih di Iya bulan juga puasa ya. ya, soalnya Iya, kayak bisa gitu. jadi. Jedanya tuh lumayan lama gitu. Ya selamat menurut ini. Udah pantas belum ya? Selamat belum nanti Belum, aja nanti nanti soalnya aja. kita nggak tahu ntar Iya sih. udah Lebaran atau belum. Pokoknya intinya kita masih di bulan Ramadan, udah 20 hari lewat ya kita ngetek. Ya terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam kemudahan rezeki ya di masa yang serba sulit kayak sekarang gitu. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.